Streaming short series RCTI Plus gratis. Nggak ada. Kalau aku melihat Mas Dhani ya, terus lihat reaction netizen, terus lihat kehidupan Mas Dhani berbanding aneh aja gitu. Mas Dhani itu santai aja. Dia sibuk dengan rekamannya, sibuk dengan karyanya, sibuk di grup nggak ada bahas-bahas itu gitu loh. Ya, Mas Dhani dia posting-posting aja, tentu dia ada maksudnya. Maksudnya dan setelah aku ngobrol, kayaknya nggak peduli juga dengan penilaian orang gitu. Jadi niat dia satu aja, dia bela anaknya, dia jelasin, mudah-mudahan berhenti ngomong-ngomong itu di podcast berikutnya itu aja. Ya ke depannya udahlah, nggak usah dibahas-bahas lagi, apapun dah. Kan kita nggak bisa mutar waktu kan, itu udah terjadi, udah lama semua terjadi udah. Ya. Tapi melihat huru-hara ini justru malah banyak netizen yang beranggapan ini malah membuka luka lama, ini malah Nggak ada. anak-anaknya, atau malah ini Nggak ada, anak-anaknya ketawa-ketawa aja tuh. Anak-anaknya al dulu tuh biasa aja, mereka tuh ya sayang sama bundanya, sayang sama ayahnya, nggak ada masalah mereka. Ini jadi masalah karena masuk ke sosial media aja kan. Sebetulnya kalau Mas Dhani tegur langsung kan bisa aja. Cuman mungkin Mas Dhani bikin postingan itu mungkin untuk memberitahu netizen sebetulnya. Nah, kalau komunikasi kayaknya kemarin kan udah sering jumpa, sering ngobrol, sering ketemu kan pas nikahnya Al. Ya, mudah-mudahan netizen juga udah move on juga habis ini ya. Habis Mas Dhani keluarkan kompilasi berpart-part ini. Ini part 2 sekarang ya. Kemarin part 1. Yang dia bilang sama aku tuh masih ada lagi Ustaz. Part berikutnya. Aku bilang, ya Mas, istighfar banyak-banyak aja, dia bilang. Ya, karena sebetulnya kalau kita digibah orang, difitnah, kalau memang digibah, difitnah itu transferan pahala. Nggak usah dihentikan, biarin aja sebetulnya. Apalagi yang gibah satu Indonesia kan pahalanya banyak banget tuh. Udahlah biarin aja. Ya Mas Dhani mungkin dia ya ingin bereaction aja mungkin. Kan kalau lagu-lagunya kan sudah ada tuh, hadapi dengan senyuman. Sebetulnya kan senyum aja, semua akan baik-baik aja kan. Ya. Gitu. ngobrol juga nggak sih Ustadz setelah mengupload video-video tersebut, ada obrolan nggak sih, mungkin Ustadz atau Umi ngobrol ke Teh Mulan? Nggak ada. Reaksi Teh Mulan melihat Nggak ada. Mereka tuh orang sibuk semua. Teh Mulan sibuk jadi anggota dewan, Mas Dhani juga anggota dewan. Mesti hal-hal semacam ini nggak perlu di up sebetulnya. Kalau menurutku ya, ini kan masalah video-video lama yang sudah terjadi. Ya. Kecuali setelah acara itu ngomong lagi, ya itu nggak apa-apa tuh. Tapi ini kan rangkuman video rekaman podcast yang udah beberapa tahun yang lalu. Tapi kan ini jadi se-Indonesia bereaksi Ustadz. Banyak juga yang flashback di eranya dulu gitu kan. Iya. Ustadz sempat nasihatin Mas Dhani nggak? Mas Dhani nggak ada, aku nggak nasihatin Mas Dhani, aku cuma ngobrol aja, aku tanya aja, dan ya aku paham sih maksudnya kenapa dia post. Ya. Terus aku bilang terus dong bully-bully, ya biarin aja, orang bully-bully itu orang-orang nggak paham aja katanya, orang-orang nggak ngertiin aja maksudku apa. Ini Mas Dhani itu kan memang orang jenius ya, orang kita harus akui lah dari karya-karyanya, dari apa yang sampai di titik mana sekarang kan. Dewa 19 dan band-band Mas Dhani semua. Jadi beliau nggak bisa dianggap orang bodoh gitu loh. Jadi netizen kadang-kadang membulinya kelewatan gitu, karena sebetulnya satu aja, nggak suka dengan apa yang terjadi yang telah. Cuman apa yang real ceritanya kita kan nggak tahu. Nah, kan Mas Dhani nggak mungkin cerita juga semuanya apa yang terjadi, fakta-fakta. Jadi udahlah, nanti malah kebuka-buka lagi semua, malah aib-aib yang lain, malah yang orang nggak tahu jadi tahu kan, jadi nggak lucu. Gitu aja. Saat ini sebenarnya pertanyaan pribadi aku juga bingung. Anggaplah memang cerita tersebut beneran terjadi
Ya sebetulnya kan Bagaimana nih? Maksudnya kita ngomongin apa yang beneran terjadi itu jatuhnya gibah itu membicarakan tentang keburukan orang lain, fakta itu gibah. walaupun fakta. Itu gibah. Kalau bukan fakta, kita sampaikan tentang orang lain itu fitnah. Nah, jadi sebetulnya cara bicaranya aja sebetulnya nggak mesti harus bicarakan tentang orang lain. Kalau menceritakan saya dulu begini, nggak ada masalah. Tapi ketika udah mention nama orang, situ akan ada gesekan nanti. Jadi gibah itu kalau kita bicarakan, orang yang kita bicarakan dia nggak suka dengan kata-kata itu. Itu gibah. Ya, Fakta ya. fakta. Hukumnya berarti Dosa. Tidak boleh kita bicarakan aib orang lain. Kecuali sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pemerintah yang maling koruptor gitu. Itu kita bicarakan itu bukan gibah. Dia merugikan masyarakat. Tapi ketika kita lihat teman kita tiba-tiba, dia melakukan hal yang maksiat, itu kita tahu. Terus tiba-tiba kita umumkan, si fulan kemarin aku lihat loh dia jalan berduaan loh, dia ini loh ini. Dia masuk ke hotel check-in, padahal mungkin di hotel dia mungkin ada urusan lain yang kita nggak tahu. Tapi karena kita suuzon, kita fitnah. Kalau dalam Islam itu agama yang menghargai privasi. Jadi orang yang dituduh berselingkuh, orang yang dituduh berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau ada 1 orang saksi yang ragu, 4-4-nya dicambuk dalam Islam. Itu bukti bahwa Islam adalah agama yang menghargai privasi. Kita nggak diajarkan Rasul itu nggak boleh kepo, nanya umur orang berapa, kerjamu apa, istrimu berapa, itu nggak perlu ditanya. Hari ini kan kita suka nanya orang tentang halal privacy kan. Jadi kalau aku ini edukasi juga sebetulnya buat kita semua. Lain kali kalau mau bicara yang baik-baik aja, kalau nggak diam. Nanti kalau ada orang yang kita bicarakan terus nanti dia nggak terima gimana? Jadi hutang bagi kita di akhirat. Transferan pahala kita ke dia, habis pahala kita dosa dia transfer ke kita kalau kita terus-terusan bergibah. Jadi kata Imam Syafi'i itu, kalau aku ingin menggibah seseorang, aku akan gibah ibuku saja, supaya pahalaku transfernya ke ibuku aja. Jadi kalau kalian mau gibah aku lah, nggak apa-apa ya. Aku perlu pahala. Gitu. Oke.